semuanya, perkenalin nama aku Lydia Putri Natalia dengan NIM 193020204011. Jadi pada video kali ini aku akan jelaskan mengenai jenis-jenis paragraf. Untuk bahan referensi dari materi kali ini aku ambil dari buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia. Judulnya adalah paragraf atau topik pembahasannya adalah paragraf. Nah, buku ini diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan di Jakarta pada tahun 2015. Yang akan aku jelaskan kali ini yaitu bab 2. Bab 2 ini membahas mengenai jenis-jenis paragraf. Nah, berdasarkan pola penalaran atau pola pikir dalam paragraf, ada 5 pola penalaran dalam paragraf, yaitu deduktif. Nah, deduktif ini adalah pola penalaran yang dimana untuk menjelaskan inti dari yang dimaksud itu dari umum ke khusus. Kalau misalnya induktif, lalu juga yang kedua adalah induktif, yaitu kalimat utamanya itu biasanya berada di akhir. Lalu juga ada yang namanya deduktif, induktif, yaitu gagasan utama berada di awal dan juga di akhir. Lalu juga ada yang namanya ineratif, yaitu gagasan utama berada di tengah. Lalu juga ada menyebar. Nah, menyebar ini ada di awal, di tengah, di akhir, biasanya diselipkan di tiap bagian kalimat. Jadi tidak tentu harus ada di mana, tapi dia menyebar ke setiap kalimat ataupun paragraf. Nah, dan juga berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada 5, maaf ya salah. Yang pertama adalah narasi, yaitu menceritakan peristiwa awal. Pengungkapannya itu biasanya kalau yang namanya narasi itu menceritakan peristiwa awal. Yang kedua ada yang namanya deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan suatu kejadian. Lalu juga yang namanya eksposisi, padat, singkat, dan jelas, dan juga persuasi, mengajak atau merayu. Nah, setelah itu ada yang namanya argumentasi. Jadi argumentasi itu adalah kalimat atau gaya pengungkapan untuk membuktikan kebenaran berupa suatu pendapat beserta alasannya yang telah kita pikirkan. Jadi argumentasi itu adalah pendapat kita mengenai suatu hal di mana kita ingin membuktikan suatu kebenaran. Nah, berdasarkan urutannya, paragraf itu terbagi menjadi 3, yaitu ada paragraf pembuka, yaitu paragraf yang menggambarkan awal bagaimana sih cerita itu terjadi. Nah, biasanya ini untuk memancing para pembaca untuk mengetahui isi dari apa yang kita maksud. Yang kedua ada yang namanya paragraf isi. Nah, paragraf isi ini adalah bagian pokok inti cerita atau karangan. Maksudnya itu dalam artian apa sih yang dibahas itu ada di situ. Lalu yang ketiga adalah paragraf penutup. Jadi paragraf penutup ini berisi kesimpulan dan juga saran maupun ringkasan isi dari topik yang kita bicarakan. Nah, jadi ada 3 ya teman-teman urutan dari paragraf itu. Yang pertama ada paragraf pembuka, lalu juga ada paragraf isi, dan juga ada namanya paragraf penutup.